Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga tetap semangat ya teman-teman mahasiswa. Kali ini kita bertemu lagi nih, ya masih ingat ya dengan saya Handrio Adi Pradana ya, Pak Adi. Nah, kali ini ya masih bersama saya ya teman-teman ya. Kita ada di unit 2 ya untuk materi navigasi atau navigation. Teman-teman, sebelum masuk ke screen ya atau layar homepage dari SAP, kita perlu login dulu nih ya. Perlu login dulu. Nah, gambar figur 2 strip 1 yang teman-teman lihat ya, ini adalah gambar tampilan SAP logon. Ya. Teman-teman mungkin perlu tahu dulu ya bahwa akses SAP itu memakai program front end ya yang umum digunakan untuk pemrograman SAP ini. Namanya adalah SAP GUI. SAP GUI ya, kepanjangan dari singkatan dari GUI itu Graphical User Interface. Nah, SAP GUI ini nanti yang akan mengkoneksikan komputer teman-teman ya kepada sistem SAP yang lebih spesifik ya gitu. Nah, setelah proses memulai SAP GUI, teman-teman nanti akan masuk ke tampilan SAP logon ini gitu. Ya. Setelah SAP logon ini, ya SAP logon ini memungkinkan ya teman-teman untuk pengguna ya, teman-teman mahasiswa sebagai pengguna untuk masuk ke sistem SAP yang lebih spesifik ya. Dalam hal ini nanti adalah tampilan screen homepage dari SAP. Nah, setelah proses logon tadi diklik, kita berikutnya masuk dulu ke login on ya to an SAP. Ini ada di figur 2 strip 2. Nah, pada tampilan ini ada isian client, user, password, dan language atau bahasa. Nah, cara ngisinya untuk client, user, dan password ini nanti akan dipandu secara khusus ya oleh instruktor atau admin ya. Admin mungkin kalau di praktik clicking nanti oleh teman-teman mahasiswa asisten lab ya gitu. Nah, client, user, sama passwordnya harus diisi. Nanti spesifik ya, masing-masing user itu akan mendapatkan nomor user dan password sesuai masing-masing mahasiswa ya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, mungkin saya akan membagikan sedikit tips nih ya. Tips meskipun sepele tapi cukup mempercepat kinerja kita ya dalam mengoperasikan aplikasi SAP. Tipsnya itu begini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini kan mulai mengisikan isian klien, user, sama password ya. Nah, ketika sudah selesai mengisi nomor klien ya atau user itu teman-teman tidak perlu pakai kursor ya untuk mengubah ke field yang berikutnya, tapi cukup diklik di keyboard itu menu ini tab ya, tab itu tab, nanti kursornya akan pindah sendiri. Atau kalau ini secara otomatis ya, misal teman-teman di field yang klien itu kan dia ada 3 karakter. Nah, kalau 3 karakter sudah selesai diisi, nanti otomatis kursornya akan turun ke bawah gitu. Tipsnya itu ya, meskipun simple tapi ini akan membuat kita lebih familiar ya terhadap aplikasi SAP. Nah, ini kemudian sebelum nanti saya akan tunjukkan bagaimana tampilan awal ya, screen default dari homepage SAP. Nah, ada baiknya teman-teman mahasiswa tahu bahwa cara masuk ke sistem SAP itu ada 2 metode ya. Yang pertama multiple logon, yang kedua adalah multiple session.
kalau multiple logon ini, jadi artinya teman-teman ya login beberapa kali ya ke akun SAP-nya gitu. Nah, cuman memang kalau multiple logon itu hanya bisa satu user ya sekali logon untuk setiap sistem SAP gitu. Nah, kalau teman-teman misal ketahuan nih istilahnya multiple logon ini teman-teman lakukan di satu laptop atau komputer yang sama dengan akun yang sama, maka akan ada tracking ya oleh sistem atau server SAP-nya. Ini digunakan untuk alasan keamanan dan lisensi ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau ada kasus nih, misal ya multiple logon tadi, itu nanti di screen aplikasi SAP itu akan ada 3 pilihan pesan. Ya, pesannya yang pertama lanjut logon dengan ini logon yang terkini ya currently logon, terus kemudian menghapus login yang sebelumnya gitu. Atau yang kedua itu nanti ada pesan lanjut logon tapi tanpa menghapus logon yang sebelumnya. Lah ini nanti akan di tracking gitu. Karena kan akan terdeteksi kan di situ ya. Ini kok ada 2 akun ya di satu device ya login 2 kali gitu. Nah, atau yang terakhir pilihan pesannya itu adalah terminate logon. Jadi ya diakhiri semua gitu. Terus kemudian logon lagi. Gitu. Memang kalau dari kepraktisan lebih praktis kita masuk ke sistem SAP melalui multiple session. Nah, multiple session ini gambarnya seperti ada di figur 2.3 nih, teman-teman. Ya, nanti di bagian menu bar tinggal diklik yang sistem ini akan muncul beberapa menu ya, terus kemudian di sini ada tulisan create session nih, teman-teman. Nah, di create session ini user bisa membuka beberapa window atau jendela. 1, 2, 3 ya. Saya membaca di buku panduannya itu bahkan bisa sampai 16 window gitu. Nah, window-window ini terkait dengan fungsi bisnis apa yang dibutuhkan oleh user ya dalam melakukan transaksi, dalam melakukan pelaporan atau cross check data gitu. Nah, cuman memang konsekuensinya kalau multiple session semakin banyak itu akan memperberat kinerja aplikasi SAP itu sehingga ya akan semakin ada jeda ya di dalam SAP memproses perintah-perintah yang kita masukkan gitu. Jadi ada baiknya kalau sudah selesai, misal ada jendela yang sudah nggak dipakai gitu ya, ketika kita setelah meng-create session ya dihapus, di close saja. Cuman jangan lupa setelah close itu jangan lupa save data ya gitu, karena kalau ada perubahan di situ kita harus save dulu gitu untuk meng-keep ya menyimpan datanya. Dan bagusnya teman-teman ya untuk multiple session ini dia sifatnya independen teman-teman. Maksudnya independen apa? Maksudnya independen itu satu jendela window yang terbuka dalam satu session itu tidak terkait dengan jendela atau window di session yang lain gitu. Kalau teman-teman misal menutup ya satu session itu nggak akan terus kemudian menghapus data di session yang lain gitu ya, dan sebaliknya ya, jadi independen gitu. Nah, ini jeng-jeng. Nah, ini teman-teman, ini adalah tampilan screen default dari SAP. Di bagian kiri, ya, ini teman-teman di bagian kiri ini ada yang namanya tree hierarchical folder. Ya, di sini adalah bisa menu favorit atau role based user menu ya yang secara rinci berisi fungsi-fungsi bisnis ya yang menjadi layanan utama, layanan fundamen dari aplikasi bisnis, solusi bisnis SAP itu. Terus kemudian yang di bagian kanan ini ya, di bagian kanan ini ada apa nih? Gambar sebidang air ya. Terus kemudian ada setetes air, terus terkesan ada gelombang kecil begitu. Nah, ini bidang gambar ini ya, ini bisa diganti dengan logo perusahaan masing-masing user gitu.
Oke, nah ini tadi kalau secara lebih jelas ya, ini mungkin gambarnya lebih jelas ya, lebih zoom in begitu ya, tampilan dari screen default SAP ya. Di bagian awal di sini ada tulisan SAP Easy Access karena memang fitur-fiturnya ya dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan operasi ya dari user gitu. Ya. Dari jenjang yang beginner sampai yang advance ya. Nah, untuk multiple session tadi ini diklik yang sistem, terus kemudian create sessionnya. Sekarang kita akan identifikasi nih teman-teman. Ya, ini adalah gambar screen structure ya, figur 2 strip 5. Saya akan jelaskan satu-satu ya, dari mulai yang command field ini ya. Command field ini yang ditunjuk sama panah merah ini ya, yang ada kotak putih ya, kotak dialog putih ini adalah kotak ya yang memungkinkan user dapat memulai aplikasi operasi SAP ya, operasi sistem ERP maksud saya ya, dengan cara memasukkan kode transaksi ya atau transaction code ya. Nanti contoh-contoh transaction code-nya ada di beberapa slide setelah ini, nanti kita tunjukkan. Nah, terus kemudian ada menu bar teman-teman ya. Menu bar ini adalah dia fungsinya menampilkan aplikasi yang sedang digunakan ya, gitu. Nanti ada pada fungsi apa ya, pada sub fungsi yang lebih spesifik apa nanti akan tampil di sini. Terus kemudian ada standar toolbar ini, standar toolbar di sini ya. Teman-teman bisa mengikuti pada laser point digital ya yang saya share di sini, yang ikut tershare di sini ya. Di sini di bagian ini ya. Ini ada mulai save, terus kemudian ada apa ini? Ada yang seperti buletan warnanya hijau, kuning, merah ya. Nah, ini button-button ini ya di standar toolbar itu akan selalu ada ya di layar SAP. Kalau nggak ada berarti artinya buttonnya nggak aktif gitu ya gitu. Nah terus kemudian kalau kita ingin tahu ini yang seperti disket ini fungsinya apa sih? Itu ingin ada informasi yang lebih detail ya tinggal arahkan kursornya saja ke sini, nanti informasi yang lebih detail akan muncul gitu. Nah terus kemudian ada apa lagi ya, title bar. Ini menampilkan fungsi yang sedang digunakan ya gitu. Terus kemudian ada juga application toolbar. Application toolbar itu di sini ya yang bagian yang biru-biru ini, semuanya ini begitu. Ini menampilkan fungsi bisnis apa yang bentuk kegiatan operasi bisnis apa yang sedang kita tampilkan ya gitu. Nah, ini berisi banyak fungsi-fungsi dan field itu. Terus kemudian pada checkbox ini ya, kita sudah mulai masuk di application toolbar-nya ya. Ini kan ada banyak ya di sini. Checkbox itu di mana sih? Checkbox ini di sini ya, yang ditunjukkan sama panah merah itu. Ini yang namanya checkbox berarti bentuknya kotak ya. Ini seperti pilihan tertutup sifatnya ya. Ini artinya teman-teman bisa memilih beberapa opsi di dalam group field gitu. Ya, teman-teman artinya kalau dalam di sini ya, teman-teman bisa uncek semuanya, bisa ngecek salah satu atau ngecek malah dua-duanya. Gitu. Nah, yang satunya lagi ada namanya radio button. Kalau radio button itu kebalikan dari checkbox. Kalau checkbox bisa milih lebih dari satu, tapi kalau radio button di sini cuma hanya bisa milih salah satu. Itu. Ya. Setiap pilihan yang kita input di dalam aplikasi SAP akan memberikan implikasi yang berbeda-beda ya, tergantung dari kebutuhan kita, data yang kita masukkan ya, terus kemudian keterkaitan dengan fungsi bisnis yang lain ya. Terus kemudian ada tab di sini, ini adalah profil atau karakteristik yang ada pada setiap subaktivitas tertentu ya yang kita buka dari fungsi bisnis ya, operasi bisnis SAP-nya gitu. Operasi bisnis SAP yang fundamen kan ada logistik, ada bagian logistik, ada keuangan, terus kemudian ada human resource ya, manajemen SDM gitu. Nah, terus kemudian ini sudah mau selesai ya, bagian paling bawah ini teman-teman ada status bar. Ya, status bar ini menampilkan status sistem terkini ya.
Ya misal kita nginput keliru atau memberikan implikasi yang tidak pas ya pada langkah transaksi berikutnya, nanti ada peringatan di sini ya. Gitu. Jadi ini untuk memberitahukan ada warning, peringatan atau ada error di dalam langkah-langkah kita menginputkan data-data gitu. Tapi di sini juga bisa di-set ya untuk menampilkan kode transaksi. Gitu. Oke, saya kira cukup ya untuk screen structure. Ini penting sekali teman-teman, karena nanti kalau teman-teman sudah praktek clicking akan banyak banget berinteraksi dengan aplikasi seperti ini. Gitu. Oke, berikutnya. Oke, kita untuk login tadi sudah ya, untuk logon sudah. Sekarang kita masuk ke navigasi teman-teman. Ya, kita masuk ke navigasi. Untuk menavigasi, ya, untuk mengoperasikan aplikasi SAP ini, ya, solusi bisnis SAP ada 3 cara teman-teman. Ya, ada 3 cara sesuai kotaknya ini. Yang pertama, kita bisa lewat command field. Terus yang kedua adalah menggunakan menu, ya, fitur menu, dan yang terakhir memakai menu SAP Easy Access ya, atau favorite list, atau bisa juga nanti role based, namanya role based user menu. Itu. Nah, kalau teman-teman menggunakan menavigasikan aplikasi SAP ya untuk memberikan perintah ya atau menginput data, ingin meng-cross check data menggunakan command field, itu memang harus hafal atau tahu kode transaksinya gitu. Ya, kalau nggak tahu atau nggak paham ya nggak bisa. Tapi kan masih ada 2 alternatif yang lain ya untuk menavigasi ya, yaitu menu dan yang easy access-nya gitu. Nah, kalau misal teman-teman ingin menavigasi ini ya, memberikan perintah ke aplikasi SAP ya untuk melakukan transaksi atau fungsi tertentu, tapi nggak tahu kode transaksinya, bisa menggunakan menu yang bisa menggunakan fitur menu ini itu ya, sifatnya drop down ya teman-teman ya untuk yang fitur menu ini. Nah, kalau masih bingung lagi, teman-teman bisa menggunakan tree hierarchical ini di sini ya, folder-folder yang sudah tersusun sedemikian rupa sesuai fungsi bisnis SAP-nya gitu. Ini nanti akan ada ya. Ini misal katakanlah ada di sini tertulis ya performance analysis. Ini kan sifatnya cascading. Nanti kalau kita klik lagi ya akan ada turunan folder, sub-folder yang lebih spesifik. Nanti akan ada turunan folder lagi gitu yang menunjukkan perintah yang spesifik juga ya terkait dengan modul yang spesifik atau fungsi bisnis tertentu yang diperlukan oleh user itu. Nah, ini contoh tiketnya teman-teman. Nih contoh tiketnya nih. Ya, contoh tiketnya. Ada /n ya, /n untuk membatalkan transaksi yang sedang berjalan. Atau /n x ini maksudnya nggak diikuti ya, x-nya nanti akan diikuti dengan kode transaksi di fungsi bisnis tertentu ya. Di sini untuk fungsinya untuk memulai transaksi yang spesifik ya. Transaksi yang spesifik secara langsung dari transaksi yang lain. Jadi ketika teman-teman sedang mengerjakan menginput satu data, terus kemudian ingin meng-cross check pada satu fungsi yang lain begitu, teman-teman tidak perlu menutup dialog atau window yang tadi sedang dikerjakan muncul ya, sudah di situ saja, terus kemudian masuk ke command field-nya dengan /n, tergantung nanti perintahnya apa ya, langsung nanti akan muncul ke jendela berikutnya gitu, tanpa menutup window yang sebelumnya. Terus kemudian /o itu untuk menampilkan overview dari sesi ya, suatu sesi ya. Terus kemudian /o ini nanti akan diisi ya dengan fungsi kode transaksi fungsi bisnis tertentu. Ini fungsinya untuk memulai transaksi yang spesifik di sesi yang baru gitu ya, di sesi yang baru. Terus kemudian yang
Ini yang sengaja saya perjelas ya, ada with and without, ada yang dengan dan tanpa. Ini maksudnya teman-teman bisa mengakhiri ya, mengakhiri logon session dengan tergantung ya kebutuhan teman-teman ya, dengan konfirmasi pop-up window dulu ya, mau nge-save atau mau ngecek terakhir enggak gitu. Nah kalau mau ada konfirmasi berarti yang di comment field-nya itu nanti diketik /n terus end ya, n ya, tapi pakai /n and gitu. Nah kalau mau menutup session aplikasi SAP langsung nutup gitu, nggak usah pakai konfirmasi, berarti /NAX gitu. Nah ini memang kode transaksinya spesifik ya teman-teman ya, spesifik. Jadi kita nggak bisa, misal katakanlah yang terakhir ini kalau mau delete ya session yang sedang kita buka, berarti / kalau delete kan del, berarti /del itu enggak ya gitu ya, karena entry yang sudah ditentukan itu adalah /i gitu. Jadi memang mesti hafal, tapi santai saja ya, nggak usah khawatir teman-teman, karena nanti awalnya berkenalan dulu dengan aplikasi SAP, nanti lama-lama ada tugas-tugas bantuan clicking dari teman-teman mahasiswa asisten lab ya, nanti akan lama-lama bisa hafal ini ya. Oh kalau /e itu ingin menghapus sesi yang sedang dikerjakan gitu. Oke, baik gitu ya teman-teman ya, ini sekilas ya. Untuk kode-kode transaksi yang lain sebenarnya jauh lebih banyak dari ini ya, nanti lebih lanjut ada di modulnya. Nah, terus kemudian kita masuk ke role based user menu teman-teman. Ya, role based user menu. Role based user menu ini melekat pada bagian yang favorite list tadi, tapi kan ada notifikasinya ya, ada tulisannya di sini kalau di atas ini favorit, terus kemudian yang ada di bawah itu adalah role based user menunya. Nah, fungsi dari role based user menu ini memungkinkan teman-teman mahasiswa ya untuk masuk pada fungsi operasi bisnis tertentu yang spesifik ya. Kalau terjadi transaksi pembelian ya, pembelian dengan konsumen atau pembelian ya dengan supplier itu seperti apa lah. SAP ini memiliki folder-folder tadi yang dalam bentuknya itu pohon hierarki ya. Pohon hierarki itu secara spesifik ya, sampai pada perintah atau di mana fungsi bisnis yang spesifik itu berada. Nah, teman-teman dari role based user menu ini bisa mengidentifikasi ya, bisa mengidentifikasi sampai ke sana ya fungsi bisnis yang spesifik itu. Cuman memang ya teman-teman, role based user menu itu sifatnya diassign oleh siapa? Oleh administrator sistem. Gitu, sehingga kelengkapan menu fungsi bisnis yang ada di dalam folder role based user menu itu memang terbatas pada seberapa jauh ya wewenang role yang diberikan administrator sistem kepada user itu. Gitu ya teman-teman ya. Itu. Oke, terus berikutnya ini favorite list ya. Tadi sudah disinggung di awal kalau favorite list ya, ini lebih detail lagi. Kalau favorite list ini awalnya ini memang kosongan ya nanti ya teman-teman ya. Favorite list itu awalnya nanti kosongan, dan nanti yang mengisi siapa? Ya teman-teman mahasiswa sendiri. Ya, ketika teman-teman mahasiswa merasa ini kok ada fungsi yang sering saya jalankan ya. Ya, sering saya kok ketika transaksi sering menjalankan fungsi itu, ya dibikin favorit saja gitu, sehingga nanti tidak perlu nyari-nyari pada bagian folder yang role based user menunya, itu sudah tersedia pada bagian yang favorit gitu. Terus berikutnya teman-teman, kita masuk ke gambar selanjutnya ya, pada status bar. Ya, status bar itu letaknya ada di bawah ini teman-teman. Ya, ini diperbesar ya, modelnya diperbesar karena memang kalau nggak diperbesar kayak gini nanti kecil-kecil begitu ya, kecil-kecil. Nah, kalau teman-teman mahasiswa melihat ya pada bagian bawah dari aplikasi SAP itu akan ketemu yang namanya sistem message sama sistem information. Sistem message ini di bagian kiri ya, dan sistem information ada di bagian sisi kanan saya itu. Nah, kalau yang sistem message ini gunanya untuk menampilkan tadi warning, error gitu. Ya. Nah, kalau sistem informasi ini ada 3 ya teman-teman ya. Ada tiga
yang akan di-display, yang akan ditampilkan ya, yang paling kiri yang ada di pointer ini adalah status field ya. Ya, ini kalau diklik nanti isinya berisi informasi mengenai sistem, klien, user, program, transaksi, respon time gitu. Nah, sedangkan kalau yang ke kanan lagi ini ada status field yang kedua. Ini menampilkan kita itu terhubung ke server mana gitu. Ya, terus kemudian yang paling kanan ini ada toggle mode istilahnya. Ya, di sini teman-teman bisa mengganti antara mode insert atau mode override ya. Override nanti kodenya OVR. Kalau ini kan kodenya INS, berarti usernya sedang menggunakan mode toggle insert gitu. Nah, yang terakhir sekarang adalah getting help. Ya, fitur bantuan begitu. Ya, meskipun nanti ketika clicking teman-teman akan didampingi oleh para mahasiswa, mas-mas, mbak-mbak ya, asisten lab. Meskipun demikian ya, pada aplikasi SAP-nya sendiri sudah menyediakan menu bantuan ya, fitur bantuan. Kalau teman-teman misal bingung atau bingung ya, ini kira-kira satu field ini mau diisi apa sih, atau field ini, fungsi ini itu maksudnya apa sih gitu ya, teman-teman bisa menggunakan menu atau fitur help ini ya gitu. Tampilannya seperti ini ya teman-teman, seperti yang ada di figur 2/2/10 gitu. Nah, secara lebih detail ya, di bagian menu barnya ini ada beberapa informasi ya, ada beberapa menu lanjutan ya, seperti SAP Library. Ini ada ini SAP Library nih di sini yang pointer saya ini ya. Itu isinya adalah seluruh dokumentasi online itu ada di sini dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Terus kemudian kalau ada terminologi atau istilah-istilah yang kelihatannya nggak familiar, teman-teman bisa pakai yang menu glossary ini. Ini untuk mencari maksud atau pengertian dari istilah tertentu yang mungkin teman-teman atau user belum begitu paham. Terus kemudian ada juga release note ya. Release note ini seperti layaknya aplikasi ya yang ada di HP ya. Kalau aplikasi HP itu kan seringkali rajin menawarkan updatean ya. Nah, updatean satu versi ke versi yang berikutnya itu nanti akan ditunjukkan ada perubahan apa, ada fitur baru apa. Nah, ini juga terjadi di aplikasi bisnis SAP. Ini ada informasinya, ada di release note-nya. Terus kemudian ada SAP NAT ya. SAP NAT ini fungsinya untuk login ke SAP. Terus kemudian ada menu feedback ya. Ini untuk mengirimkan pesan ya ke front end dari SAP NAT-nya untuk memberikan feedback. Selain itu, menu help ini juga bisa di-setting gitu ya, pada menu setting di sini ada ya, pada menu settingnya. Kalau pas teman-teman mahasiswa menemui kebingungan ya ketika mau mengisi field atau nggak ngerti nih satu istilah field ini maksudnya apa, nah ada dua solusi nih teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan atau mengklik ya di keyboard itu F1 ya, F1 ini akan menampilkan dialog yang namanya informasi teknikal atau informasi teknis ya, terkait dari field yang harus kita isi gitu. Jadi akan menampilkan seperti ini ya, contohnya yang pada figur 2/11 ini ya. Ini diklik F1 untuk pilihan output immediately. Terus output immediately itu maksudnya apa sih? Nah, ini keterangannya ada. Ketika diklik F1 nanti akan muncul dialog technical information seperti ini. Ini akan membantu pemahaman kita ya. Gitu. Berikutnya ya, bantuan yang berikutnya untuk untuk akses yang mudah ya, itu ada F4 teman-teman. Nah, kalau F1 tadi kan lebih preferensinya untuk field yang sifatnya checkbox ya. Kalau yang F4 ini field yang sifatnya lebih ke isian, entah itu teks maupun angka. Nah, ini contohnya untuk ini ya, pada gambar ini figur 2/12 pada bagian bahasa gitu. Ya, bahasa. Misal kode untuk katakanlah bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Inggris apa ya? Bahasa Perancis apa ya gitu.
Nah, kalau nggak ngerti kodenya yang diisi harusnya apa, teman-teman bisa ngeklik F4. Nah, ketika diklik F4 nanti akan muncul dialog seperti ini. Nah, dialog ini adalah alternatif atau opsi isian-isian yang bisa diisikan pada field bahasa atau language. Itu. Karena ada kode tertentu ya, nggak bisa teman-teman nanti ngeklik misal Indonesia gitu, nggak bisa. Jadi nanti ketika ini, wah Indonesia kodenya apa ya? Itu ya diklik F4 terus kemudian akan muncul ini Indonesia OID, berarti diketik yang ID. Baik teman-teman, semoga bermanfaat untuk pemaparan unit 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat selalu untuk kuliah di SAP ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.